"Pak, kenapa daun pisang saya habis mengering, Pak? Demikian juga buahnya terdapat bintik-bintik hitam dan sangat tebal. Tapi bagian dalam buahnya masih bagus dan bisa dikonsumsi. Itu penyebabnya apa dan bagaimana cara mengendalikannya?" Nah, baik sahabat tani, mungkin yang dimaksud sahabat tani kita seperti ini. Jadi daun pisangnya sudah habis mengering, kemudian buah pisangnya hitam seperti ini, tapi bagian dalamnya masih tetap aman, ya, sehat, masih bisa dikonsumsi. Nah, jadi sahabat tani, kalau sahabat tani sudah punya pohon pisang seperti ini dan penyakitnya tidak lain adalah penyakit sigatoka atau yang disebut dengan penyakit bercak daun. Nah, penyakit sigatoka atau penyakit bercak daun ini disebabkan oleh jamur. Nah, jamur yang menyerang daun pisang kita disebut dengan Mycosporella muscicola Mulder. Nah, kalau jamur ini atau penyakit ini sudah menyerang daun pisang kita, maka 1-2 pelepah sebelumnya kalau kita biarkan saja tidak kita lakukan tindakan pengendalian, ya, maka proses penularannya akan sangat cepat sekali sahabat tani. Kalau dilakukan pembiaran, ya bisa saja nanti rumpun pisang yang di samping semuanya nanti akan rata. Demikian juga turun ke tunas-tunasnya. Di samping itu juga sama seperti pertanyaan sahabat tadi kita tadi, selain di daunnya juga akan turun ke buah, sehingga buahnya akan terdapat bintik-bintik hitam, mulai bintik hitam yang tipis sampai yang tebal termasuk tingkat keparahannya. Karena penyakit sigatoka ini proses penularannya paling cepat sekali sahabat tadi kalau sudah tertular. Terutama yang paling cepat itu adalah melalui udara. Kalau udaranya kenceng, ya kemudian di bagian ini terdapat daunnya, itu terdapat yang namanya partikel-partikel kecil yang gampang terbang, sehingga akan mudah dibawa angin. Kemudian penularan lain yang lebih cepat juga yaitu melalui air hujan, sehingga dari indukannya sampai ke tunas-tunasnya habis terserang. Nah, jadi penyakit sigatoka ini kalau sudah terserang tanaman pisang kita, akibatnya satu, ya, pertumbuhan tanaman pisang menjadi tidak optimal, cenderung kerdil. Demikian juga yang kedua, produk buah yang dihasilkan tidak akan optimal. Dan ditambah lagi dengan produk buah pisangnya akan terdapat bintik-bintik hitam yang parah seperti yang kita tunjukkan tadi di awal. Maka dari itu, kalau sudah terserang penyakit sigatoka ini, ya kebanyakan saya lihat dari sahabat tani kita dibiarkan saja. Padahal ini sangat berbahaya, ya. Walaupun tanaman pisang itu tidak mati seperti penyakit yang lainnya, namun kualitas produk pisang kita akan menjadi menurun drastis. Nah, ini sahabat tani penyebabnya. Kemudian cara mengendalikannya, kalau sudah terserang penyakit sigatoka tadi, maka pangkaslah daun-daun yang sudah terinfeksi, ya. Pangkas habis semua daun yang sudah terinfeksi, ya. Jangan daun pisang semuanya, tapi yang sudah terinfeksi. Kemudian setelah itu lakukan penyepraian, ya. Bisa melakukan penyepraian 2-3 kali. Tapi kalau sudah banyak yang terserang, sudah tingkat keparahan yang tinggi, maka lakukan penyepraian paling tidak 3 kali secara berturut-turut dalam rentang waktu 4 hari sekali. Sekarang dispray, 4 hari lagi dispray, 4 hari berikutnya dispray lagi, sehingga penyakit tadi bisa dikendalikan. Kemudian daun-daun yang sudah terserang tadi jangan dibiarkan bergeletakan di area kebun kita tadi, maka angkatlah, bawa di tempat khusus, karena itu penyakit. Karena kalau kita biarkan bergeletakan di area kebun pisang kita, nanti ada angin, dia bisa mengangkat lagi, kena lagi, ya, daun pisang kita terserang lagi. Nah, jadi ini sahabat tani hal yang harus dilakukan. Ya, untuk penyepraiannya, sahabat tani bisa mengkombinasikan antara insektisida dan fungisida, ya, atau bisa mengkombinasikan antara insektisida dengan bakterisida. Karena biasanya produk bakterisida itu juga sudah ada fungisidanya. Adapun mereknya tersedia macam-macam, ya. Bisa sahabat tani cari di toko-toko obat pertanian terdekat. Nah, ini sahabat tani. Jadi kalau sudah terserang penyakit seperti ini, udah jangan dibiarkan, ya, biar pertumbuhan tanaman pisang kita tetap sehat. Dan kalaupun setelah kita lakukan pengendalian tadi, jangan lupa tetap kita lakukan tindakan pencegahan, sehingga tidak tanaman pisang kita tidak mudah terserang penyakit lagi. Nah, penyepraian rutin yang harus kita lakukan bisa kita lakukan 1 minggu sampai 10 hari sekali, supaya daun pisang kita tetap hijau, ya, pertumbuhan pisang menjadi optimal, fotosintesis juga menjadi optimal. Karena salah satunya proses fotosintesis itu, ya, ini daunnya harus sehat.
kena stomata daun ya atau klorofil itu sangat penting ya. Tapi kalau sudah tertular semua, mengering semua ya susah. Oke sahabat tani, ini saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat.